Ini hari ke-10. Bisakah kamu datang ke mimpiku? Lihat saja aku sekali saja. Aku benar-benar sangat merindukanmu. Bai San tunangan Lu Chenjun. Biarkan dia pergi. Kaulah yang mencuri tunanganku. Tunangan. Tunangan apa? Beraninya kau pura-pura bodoh. Kau benar-benar berani melawanku. Siapa kamu ini? Kediaman keluarga lu. Jika kamu berani lagi membuat masalah di sini, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Tentu saja aku, tunangan Lu Chenjun. Dan kau siapa kau? Kau sangat suka menjadi perusak rumah tangga. Sampai kau manfaatkan aku yang di luar negeri untuk menikah ke keluarga lu. Karena Lu Chenjun punya tunangan. Lalu mengapa keluarga lu masih membiarkanku menikah dengannya? Tentu saja karena... Berisik sekali. Kau. Siapa kau? Kau tidak mengingatku. Kepalaku sakit sekali. Karena kepalamu sakit, jangan pikirkan lagi. Aku tunanganmu. Tunangan. Bagaimana kabarmu? Union, aku demam, kepalaku sakit sekali. Sungguh. Mengapa kamu masih bertindak seperti anak manja sekarang? Ini, minum obat ini, dan kamu akan baik-baik saja. Pelukan darimu akan membuatku lebih baik. Peluk. Chenjun, kau akhirnya sadar. Kau adalah... Chenjun, ada apa? Aku kakekmu. Ini istrimu Shu Yeon. Tapi... Baru saja wanita muda ini berkata, dia adalah tunanganku. Bai San. Dia memang tunanganmu. Tapi setelah kau menjadi keadaan vegetatif, keluarga Bai membatalkan pertunangan. Jadi aku membuat keputusan. Untukmu dan Yeon. Untuk menikah. Yeon. Kemarilah sebentar. Kakek. Mengapa melihatnya membuatku tidak senang? Aku merasa sedikit tidak nyaman. Kak Jun, aku tunanganmu. Itu semua perbuatan orang tuaku. Mereka memanfaatkan aku di luar negeri. Datang ke keluarga lu membatalkan pertunangan. Aku menyukaimu. Aku tidak ingin meninggalkanmu. Karena pertunangan sudah dibatalkan. Jangan sebutkan lagi. Su Yiyun. Aku dengar kau mengambil hadiah pertunangan 3 juta dari keluarga lu sebelum setuju menikah ke keluarga. Karena kau sangat mencintai uang, aku akan memberimu 10 juta. Kau ceraikan Kak Jun. Chenjun, bagaimana menurutmu? Aku tidak bisa bercerai. Kau hanya seorang pengasuh. Hak apa yang kau miliki untuk ikut campur dalam urusan keluarga lu? Kamu orang luar. Hak apa yang kamu miliki untuk berbicara dengan Bibi Yuan seperti itu? Benar-benar orang rendahan. Sampai-sampai membela seorang pengasuh. Kakak lu. Kau tidak akan mau menerima menantu perempuan yang tidak sopan seperti itu, bukan? Jika kamu benar-benar mengerti sopan santun, kamu tidak akan berada di depan istri orang, menggoda suaminya. Dia cemburu. Dia menyukaiku. Tidak peduli seberapa buruk Lu Chenjun. Dia masih memiliki hati sangking. Ini adalah satu-satunya alasanku untuk hidup. Bagaimana mungkin aku tega meninggalkan Kak Jun? Mereka semua membuliku. Katakan sesuatu untukku. Lepaskan. Lepaskan. Kakek. Karena pernikahan ini bukan yang kita berdua inginkan. Mengapa aku tidak saja? Mengapa aku tidak tega mengatakan cerai? Karena kau dan Yeon tidak memiliki perasaan satu sama lain. Jika kau ingin bercerai, itu tidak masalah. Tuan Besar,
Namun, aku punya satu syarat. Setelah kau pulih kesehatannya, dan membuat perusahaan, nilai pasarnya berlipat ganda, maka aku akan menyetujui perceraianmu. Tuan Besar, bagaimana bisa kamu menyetujui perceraian mereka? Apakah kamu lupa perjanjian kita? Aku sudah memenuhi perjanjian kita. Aku membuat mereka menikah. Tapi Chen Jun tidak ingin bersama Su Yiyun. Dia ingin bercerai. Aku tidak bisa memaksanya kan. Bagaimanapun, kesehatan Chen Jun saat ini tidak memungkinkan untuk kegembiraan, benar? Kamu, Bahkan jika kau menikah, apa gunanya? Selama aku mau The film was translated Ada banyak cara and narrated by M untuk membuat Media. Chen Jun bercerai. Bibi Yuan untuk mencegahku mengikuti Xiang King ke liang lahat, bahkan bersepakat dengan Tuan Besar untuk mengamankan pernikahan ini. Bibi Yuan sangat baik padaku. Bagaimana aku bisa terus begitu melankolis? Cari seseorang untuk memberi petunjuk kepada Bei Sensam bahwa Su Yiyun sangat peduli pada hati Chen Jun. Tuan Besar maksudmu? Jika Bei Sensam tahu Su Yiyun menggunakan Chen Jun sebagai pengganti, dia pasti akan memberitahunya. Saat itu, selama Chen Jun bersikeras untuk bercerai, aku akan punya alasan untuk melanggar perjanjian dengan Yuan Xia dan membiarkan Chen Jun menikahi seorang wanita yang bisa membantu keluarga Lu. Nyonya muda kedua benar-benar baik kepada tuan muda kedua. Dia bahkan secara khusus membuatkannya sup penyehat jantung sangat perhatian. Perhatian apa yang kamu bicarakan? Dia hanya wanita lisik. Aku dengan nyonya muda kedua memiliki kekasih sebelumnya. Tapi begitu kekasihnya meninggal, dia menikah ke keluarga ini. Lu Chen Jun. Ini sup penyehat jantung yang kubuat untukmu. Minumlah lebih banyak. Ini baik untuk jantungmu. Pergi sana. Wanita jahat, beraninya sesuatu yang kau buat diberikan kepada Kak Jun untuk dimakan. Sakit sekali. Pergi. Apakah kau merasa lebih baik? Aku baik-baik saja. Wajah Lu Chen Jun. Ekspresinya. Setiap sudutnya, persis seperti Sang King. Mungkin Bibi benar. Tetap di sisi Lu Chen Jun. Memberiku ilusi bahwa Sang King bersamaku. Baguslah. Aku takut kau menangis. Kau tahu. Aku paling takut padamu. Pergi sana, wanita jahat. Kak Jun, aku tunanganmu yang sah. Tunangan. Su Yiyun hanyalah seorang wanita yang memanfaatkan situasi dan akan melakukan apa saja demi uang. Kenapa The film kau was masih begitu translated peduli and padanya? Dia baru narrated saja by terluka. M Media. Lu Chen Jun, kapan kau menjadi begitu berbelas kasih? Sampai-sampai peduli pada seseorang yang tidak berguna bagimu. Dia hanya sedikit terbakar. Untuk wanita sepertinya yang berkulit tebal dan tangguh, bukankah wajar jika sedikit terluka? Kak Jun, aku membawa proposal proyek keluarga baik kita. Ayo kita lihat bersama. Proposal proyek. Kak Jun, jika proyek ini berhasil, itu bisa membawa grup Lu pendapatan 100 juta. Proyeknya lumayan. Kak Jun, kalau begitu bagaimana kalau kita menari untuk merayakan Nona Su? Apakah Anda keberatan memainkan iringan untuk kami berdua? Musik piano ini. Kak Jun, ayo menari. Kau harus kembali dulu. Pelayan. Antar Nona Bai kembali. Ya Tuan Muda kedua. Tolong Nona Bai. Kak Jun, Kak Jun. Jangan menangis. Bisakah kamu memelukku? Sang King. Aku sangat merindukanmu. Su Yiyun, cepat kembali.
Ambil milik Yuan Xiangqing, ambil barang-barang orang mati itu. Kalau tidak, aku akan membuang semuanya ke tempat sampah, supaya mereka tak membawa nasib buruk saat tinggal di rumah. Ya, aku mengerti. Aku akan segera kembali. Wanita ini berpengaruh besar pada Chen Jun. Sepertinya mereka masih perlu dipisahkan. Ibu, di mana barang-barang Xiangqing? Barang apa? Barang-barang orang mati itu. Aku sudah membuangnya. Cepat berikan aku 100.000. Kalau tidak orang-orang ini akan memotong tangan Guangzong. 100.000. Itu kemarin. Hari ini. Jika kurang dari 500.000, aku akan melumpuhkannya. Kakak, aku mohon padamu, tolong bayar kembali uangnya dengan cepat. Aku tidak mau dilumpuhkan. Jadi kamu memanggilku kembali, hanya demi uang. Selain uang, untuk apa lagi kamu berguna? Nyonya Su, kami sudah menandatangani perjanjian pemutusan hak asuh orang tua. Urusan keluarga Su bukan urusanku. Karena tidak ada yang membayar untukmu, maka kau tidak akan membutuhkan tangan itu. Tunggu sebentar. Kakak Liu, kamu suka wanita cantik. Bagaimana dengan putriku? Ibu, mereka semua anak-anakmu. Mengapa kamu melakukan ini padaku? Hanya karena kamu keluar dari rahimku? Su Yiyun, aku memberitahumu, dalam hidup ini, jangan pernah berpikir untuk keluar dari kendaliku. Kau cuma bisa menghabiskan hidupmu, menjadi beban bagi Guangzong. Setuju. Beraninya kamu. The film was Aku istri Lu Chenjun. and narrated Keluarga Lu by tidak akan N membiarkanmu Media. begitu saja. Aku ingin melihat bagaimana keluarga lu tidak akan melepaskanku keluar. Hari ini aku akan merasakan seperti apa wanita bangsawan dari keluarga kaya ini. Sebenarnya, Aku tidak percaya kamu benar-benar berani menyinggung keluarga Lu. keluarga lu. Jadi kenapa kalau aku tidur denganmu? Lagi pula siapa yang menyuruhmu menyinggung Nona Bai? Bai Shanshan, Benar sekali, Nona Bai berkata, selama aku tidur denganmu, Lu Chenjun akan menceraikanmu. Saat itu, Nona Bai tidak akan melupakan keuntungan kami. Jadi, terimalah saja nasibmu dengan patuh. tidak, tidak. Biarkan dia pergi. Yiyun, bagaimana kabarmu? Apa kamu terluka? Xiangqing, kamu tidak di sini. Semua orang membuliku. Yiyun, jangan takut. Aku di sini. Sungguh sia-sia, bahkan tidak bisa menangani seorang wanita, dan kau masih berani meminta sisa uangnya. Karena Nona Bai tidak mau membayar, maka bayarlah dengan tubuhmu. Beraninya kau? Tak kusangka sesaat setelah kembali ke negara ini, aku akan bertemu dengan hal menarik seperti ini. Bai Shanshan, aku ingin melihat bagaimana kau akan menyelesaikan situasi ini. Aku sebenarnya. Bajingan ini, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Jika Lu Chenjun berpikir bahwa dialah yang tidur denganku, dan kemudian tertangkap basah, maka dia tidak punya pilihan selain menceraikan dan menikahiku. Tenang saja. Aku akan tetap di sisimu. Aku tidak mengantuk. Bisakah kamu mengobrol denganku? Baiklah, apa yang ingin kamu bicarakan? Ada apa? Kak Jun, cepat datang ke kamar tahun 1002 di hotel. Aku. Ada apa? Mungkin sesuatu terjadi pada Bai Shanshan. Aku harus melihatnya. Kamu pergi. Aku akan segera kembali. Tunggu aku di sini. Ada apa denganmu? Aku baru saja melihat kecoa. Itu membuatku takut. Kak Jun, masuklah dan temani aku. Jika kamu tidak ada urusan, aku akan pergi. Jangan pergi. Setidaknya masuklah dan temani aku, dan mengobrol. Aku sangat takut sendirian. Kak Jun pasti lelah.
Minumlah air. Baiklah. Lu Chenjun. Selama aku menginginkannya, kau hanya bisa menjadi milikku. Su Yiyun, Kak Jun sama sekali tidak mencintaimu. Jika kau tidak percaya padaku, datanglah ke hotel sekarang, kamar tahun 1002. Yiyun. Xiang, di mana Chenjun? Pergi ke hotel untuk menemui selingkuhannya. Apa? Bagaimana bisa kamu membiarkan mereka bertemu sendirian? Lu Chenjun bersamaku. Dia hanya pengganti Shanking. Yang aku pedulikan hanyalah wajah dan hatinya. Aku tidak peduli yang lain. Sama sekali tidak. Ayo kita pergi mencarinya. The film was translated and narrated by M Media. Nyonya muda kedua keluarga Lu memergoki seorang simpanan. Lu Chenxing saudara Lu Chenjun. Sungguh tontonan. Hubungi wartawan gosip. Mereka pasti akan menginginkan berita utama ini. Jangan kemari. Jangan sentuh aku. Kau seorang pria, namun kau begitu salah untuk seorang pria. Apa kau gila? Union. Union. Yunyun. Lu Chenjun. Kau dan wanita itu, sudah berapa lama kalian saling mengenal? Atas dasar apa? Setiap kata yang keluar dari mulutmu tentang dia, karena kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Jangan salahkan aku, karena memaksakan diri padamu. Jangan sentuh aku. Union. Aku Bai Xian, pria yang kuinginkan, tidak mungkin aku tidak mendapatkannya. Jangan sentuh aku. Menjauhlah dariku. Kami di sini untuk memergokimu. Nyonya muda kedua Lu akan segera tiba di sini. Perkelahian wanita. Adegan ini pasti akan sensasional. Tuan muda kedua Lu baru saja pulih, dan kau sudah bermain begitu intens. Bolehkah saya tanya, sanggupkah Anda? Boleh tanya kamu ada hubungan apa dengan Nona Bai? Disebabkan oleh perasaan yang masih ada. Nona Bai, apakah kamu menjadi simpanan karena cinta? Kalian siapa? Bagaimana kalian bisa masuk ke kamarku? Segera keluar. Karena Nona Bai sudah melakukannya. Jangan malu-malu. Kamu dan tuan muda kedua Lu pernah bertunangan. Tidak terhindarkan bagi cinta lama untuk bersemi kembali. Kalian siapa? Jika kalian tidak pergi, sekarang aku akan memanggil polisi. Siapa kau di mana, Bai Shanshan? Siapa aku? Tentu saja aku adalah istri sah Lu Chenjun. Sedangkan kamu, bagaimana kamu bisa masuk ke kamar pernikahan kami? Informasinya salah. Aku tidak peduli. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Jika kamu tidak, pergi sekarang. Jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan kepadamu. Bagaimana bisa tuan muda kedua Lu belum mengatakan sepatah kata pun dari awal sampai akhir? Oh tidak, Lu Chenjun dibius. Dia sedang linglung sekarang. Dia tidak bisa bicara sama sekali. Chenjun tidur larut tadi malam. Jadi dia tidur nyenyak. Itu normal bukan? Kurasa dia tidak hanya tidur nyenyak. Pasti ada sesuatu yang terjadikan. Diam. Hati-hati, aku akan menuntutmu. Jika Anda membuat tuan muda kedua Lu mengucapkan sepatah kata pun, kami akan segera pergi. Kami tidak akan mengganggu Anda lebih jauh. Bangun. Tolong cepat bangun. Yiyun The membutuhkanku. film was translated and Aku harus segera narrated bangun. by M Media. Keluar. Tuan muda kedua Lu sudah bangun. Apa yang sedang kau lakukan? Jangan putar lagu ini. Lagu ini hanya milik Shanking dan aku. Itu milikmu dan Yuan Shanking. Jadi, terakhir kali ketika Bai Shanshan memaksamu bermain piano, kau menangis. Karena kau mengingat Yuan Shanking. Ya, Dan aku seperti orang bodoh. Menangis untukmu. Dan hatiku sakit. Jadi ternyata, semuanya hanyalah cintaku yang tak terbalas. Su Yiyun. Mengapa yang selalu kau pikirkan, yang selalu kau dambakan hanyalah Yuan Shanking? Aku memiliki wajah yang terlihat, persis seperti miliknya. Mengapa? Mengapa hatimu tidak bisa memiliki sedikit saja diriku? kamu hanya memiliki wajahnya yang sama dengan Shanking. Sedangkan untuk yang lainnya, kamu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Shanking.
Baiklah, katakan padaku. Apa yang ada padaku yang tidak bisa menandinginya? Baiklah, karena kamu ingin mendengarnya. Aku akan memberitahumu. Xiang Qin memiliki temperamen yang lebih baik darimu. Dia tidak akan pernah bersikap kasar padaku. Xiang Qin memiliki fisik yang lebih baik darimu. Dan saat aku membutuhkannya, dia selalu di sisiku. Bagaimanapun dia hanya lebih baik darimu dalam segala hal. Kamu tak layak dibandingkan dengannya. The film was translated and narrated Su by Yian. M Media. Karena kau begitu, tidak rela melepaskan Yuan Shangqing, maka aku akan merebut hatimu kembali. Dan kemudian membuangnya. Aku ingin kau tahu harga dari mengabaikanku. Sudah larut. Tidurlah lebih awal. Begadang tidak baik untuk jantung. Jantung Yuan Shangqing ada padaku sekarang. Aku bisa menyiksanya sesuka hatiku, sesuka keinginanku. Hak apa yang kau miliki untuk berbicara denganku? Apa yang ingin kamu lakukan? Kau ingin aku melindungi jantung itu. Baiklah. Tapi kau harus menyetujui permintaanku. Baiklah. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Aku menyetujui permintaanmu. Maka kau harus memenuhi permintaanku. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Penuhi kewajiban pernikahanmu. Panggil aku Chen Jun. Chen Jun. Tuan muda kedua Lu. Keterampilanmu terlalu buruk. Aku tidak ingin bermain denganmu. Sui Yun, kau bajingan. Baru saja aku sebenarnya tergoda oleh Lu Chen Jun dan mengembangkan perasaan padanya. Apakah kamu adil pada Shangqing dengan ini? Su Yian. Aku membiarkanmu pergi kemarin, tapi kau harus ingat. Yuan Shangqing sudah mati. Dan kau, dalam hidup ini, hanya bisa menjadi milikku. Kamu menghalangi jalanku. Halo Nona Bai. Hari ini Su Yun keluar dari kamar tuan muda kedua. Pelakor Su Yun itu berani-beraninya menyentuh Lu Chen Jun. Sepertinya, jika aku tidak menghancurkan hal terpenting bagimu, kau tidak akan pernah belajar. Halo. Atas nama Yuan Shangqing, ada sebuah perusahaan. Kau cari cara untuk menjatuhkan perusahaan ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Perusahaan didirikan dan mengambil 2 proyek bermasalah. Modal kerja perusahaan, semuanya diinvestasikan ke dalam kedua proyek ini. Di pembukuan hanya ada puluhan ribu yuan tersisa. Bahkan gaji karyawan tidak bisa lagi dibayar. Sudah ketemu pelakunya. Orang itu ada di ruang resepsi sekarang. Ayo pergi, baiklah. Nona Su, kau akhirnya datang. Bai Shanshan, apa yang kamu lakukan di sini? Sekarang kau hanya punya 2 pilihan. Entah menceraikan Lu Chen Jun, atau aku akan menghancurkan perusahaan itu. Perusahaan Yuan Shangqing mengalami masalah. Su Yiyun datang kepadaku untuk meminta bantuan. Aku memberitahunya, jika dia ingin menyelamatkan perusahaan Yuan Shangqing, dia harus menceraikanmu. Menurutmu apa yang akan dia pilih? Perusahaan Yuan Shangqing, mengapa mengalami masalah? Dan mengapa Su Yiyun datang kepadamu untuk meminta bantuan? Kita berdua tidak lagi memiliki hubungan apapun. Aku The sudah film menikah was sekarang. translated and Ini narrated terakhir by kalinya M aku dengan Media. serius memberitahumu. Jangan ikut campur dalam pernikahanku. Menurutmu, aku ingin melakukan hal seperti ini, Kakak Jun.
Akulah yang muncul lebih dulu. Aku adalah tunanganmu. Sekarang hanya karena kemunculan Su Yiyun, aku menjadi wanita lain. Aku mencintamu, aku ingin memenangkanmu kembali. Apakah aku salah? Tapi kau juga tidak bisa menghancurkan Yun King. Apakah kau tahu betapa pentingnya Yun King kepada Yiyun? Nona Su, bagaimana kamu mempertimbangkan hal-hal sekarang? Aku benar-benar ingin tahu sekarang. Apakah kamu akan memilih orang yang memiliki hati kekasihmu, Kakak Jun? Atau perusahaan yang kekasihmu curahkan seluruh usahanya, perusahaan itu? Su Yiyun, kamu seharusnya tahu cara memilih yang benar. Shanking, Kemarilah. bagaimana ini? Sibuk sepanjang hari ini. Sudah baik-baik saja. Baiklah, kamu bekerja keras. Baiklah, aku mengerti. Yiyun, ini adalah perjanjian pengalihan saham. Semua saham atas namaku dialihkan kepadamu. Mulai sekarang kamu adalah bos di rumah. Kamu yang bertanggung jawab. Perjanjian pengalihan saham. Su Yiyun, jika kamu memilih untuk bercerai, kamu tidak akan pernah melihat lagi yang ini dan Yuan Shanking, wajah yang identik. Pun kamu tidak akan pernah mendengar lagi detak jantungnya. Aku harap kamu bisa berpikir jernih sebelum menjawab. Lu Chengjun, kamu benar-benar tidak berguna. Mengapa kamu menyela? Jawabannya. Mengapa kamu tidak berani mendengarkan pilihan sejati Su Yiyun? Nona Su, waktuku sangat berharga. Jangan buang waktuku di sini. Aku akan menghitung sampai 5 sekarang. Jika kamu tidak memberiku jawaban, aku akan membuat satu panggilan dan menghancurkan perusahaan itu. 5, 4, 3, 2. Untung saja. Kamu bekerja keras. Yiyun, semua saham akan dialihkan kepadamu. Mulai sekarang di rumah, kamu adalah bosnya. Satu, aku memilih perusahaan. Apa? Ulangi lagi. Aku bilang, aku memilih perusahaan. Baiklah. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Pergi ke kantor catatan sipil sekarang untuk mengurusnya. Kamu masih bisa tepat waktu. Besok pagi, ikutlah denganku ke kantor catatan sipil untuk bercerai. Setelah bercerai, menghilanglah dari duniaku selamanya. Jangan biarkan aku melihat wajahmu lagi. Itu membuatku muak. Su Yiyun, kamu yang ayahnya meninggal dan seorang miskin yang diabaikan semua. Hak apa yang kamu miliki untuk bersaing denganku? Aku memperingatkanmu. Jangan pikir lari besok. Jika kamu tidak menceraikan Lu Chengjun, aku akan menghancurkan perusahaan itu. Shanking, sejak kamu The film pergi, was translated and narrated by semua M. orang Media. telah menekanku. Aku sangat membencimu. Mengapa kamu meninggalkanku sendirian? Aku sangat merindukanmu. Jangan minum lagi. Aku ingin minum. Aku ingin minum, aku ingin minum. Jika aku tidak minum, bagaimana aku bisa melihat Shanking? Aku Shanking.
Aku sangat merindukanmu, Sangking. Tidakkah kamu tahu? Sejak kamu pergi, mereka... Tidak. Sejak kamu pergi, mereka semua sangat baik padaku. Kamu tidak perlu khawatir tentangku. Su Yiyan, apakah kamu sangat mencintai Yuan Shangking? Bahkan saat mabuk, kamu masih harus memikirkan, apakah dia akan mengkhawatirkanmu? Peluk aku. Aku tahu. Aku tahu. Kamu bukan Sangking. Kamu hanya pengganti. Aku ingin bersama Sangking. Aku ingin bersama Sangking. Aku ingin bersama Sangking. Tidak. Yiyan, jika kamu terus minum seperti ini, itu tidak baik untuk kesehatanmu. Yiyan. Aku kembali. Sangking. Sangking kamu kembali. Karena kamu tidur denganku. Kamu tidak punya pilihan selain bertanggung jawab. The film was translated and narrated by M Media. Mengapa dia ada di sini? Kemarin. Apa sebenarnya yang terjadi? Mungkinkah aku bertindak liar setelah minum tadi malam dan tidur dengan Lu Chenjun? Tapi hari ini kita akan mendapatkan akta cerai kita. Lupakan saja, aku tidak akan memikirkannya lagi. Bagaimanapun Lu Chenjun mencintai Bei Shanshan. Entah kami tidur bersama atau tidak, dia pasti ingin bercerai untuk bersama Bei Shanshan. Mencoba kabur. Ini berarti kamu tidak mau bertanggung jawab. Kamu mau kemana? Aku... Cepat bangun. Kita akan bercerai hari ini. Kamu memaksaku kemarin. Apa? Pagi ini, kamu tidak mau bertanggung jawab lagi. Jadi sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Aku tidak bisa bercerai. Aku harus menyelamatkan perusahaan Sangking. Aku harus menceraikanmu. Apakah Yuan Shangking di hatimu? Sepenting itu. Ya. Berhenti bicara omong kosong. Bercerai. Su Yiyan. Dasar wanita tidak berperasaan. Jika kamu tidak bercerai, kamu tidak hanya bisa menyelamatkan perusahaan Yuan Shangking, tetapi juga melihat setiap hari wajah yang persis seperti miliknya dan mendengar hati yang persis seperti miliknya. Lu Chenjun, kamu benar-benar menyedihkan. Untuk mempertahankannya, kamu telah membuat dirimu begitu rendah. Baiklah, aku mengerti. Lu Chenjun selalu bangga. Aku tidak pernah berpikir dia bisa bertindak sejauh ini demi Su Yiyun. Sepertinya, aku perlu memikirkan cara lain. Untuk membuat keluarga Lu tidak bisa mentolerir Su Yiyun. Yuan Shangking si tidak berguna itu. Aku baru saja melakukan hipnosis padanya tadi malam. Tapi kenapa dia masih tidak bisa meninggalkan Su Yiyun? Sudahlah. Setelah Su Yiyun melahirkan, maka
Keduanya tidak bisa dibiarkan hidup. Shanking, Union. Kau sudah bangun. mengapa kamu duduk di lantai? Aku membuatmu marah tadi malam. Aku ingin meminta maaf padamu saat kau bangun. Union. Maukah kau memaafkan pacarmu yang konyol ini kan? Yun. Bagaimana aku bisa salah mengira Lu Chengjun sebagai Shanking? Lu Chengjun, apa yang kamu lakukan di sini? Dokter berkata, wanita hamil tidak boleh terlalu emosional. Aku bertengkar denganmu tadi malam. Dan aku takut suasana hatimu yang buruk akan memengaruhi kesehatanmu. Begadang semalaman menjaga. Mengapa? Aku bisa melihat dari Lu Chengjun kelembutan yang khusus untuk Shanking. Namun Lu Chengjun sangat mungkin adalah orang yang membunuh Shanking. Tapi mengapa aku semakin tidak membencinya, malah aku merasa sedikit cinta padanya. Saya tahu, Anda telah menyelidiki kematian Shanking. Saya adalah ibu kandung Shanking. Jika dia benar-benar dibunuh, saya ingin tahu lebih dari Anda, siapa pembunuhnya. Tapi Yun, kematian Shanking adalah sebuah kecelakaan. Jangan terus berkeras dalam kesalahan. Bibi aku. Ini. Semuanya terkait dengan kecelakaan mobil Shanking. Kamu bisa melihatnya. Dalam dokumen-dokumen itu, kebanyakan soal sopir yang bertanggung jawab, kehidupan sehari-hari Lilong. Selama periode itu, dia hanya tidur 2 atau 3 jam sehari. Oleh karena itu, mengemudi dalam keadaan rela menyebabkan kecelakaan mobil Shanking. Bisa dimengerti. The film was translated and Jadi semua narrated ini by M Media. benar. Shanking adalah anggota keluarga lu kita. Dengan kekuatan keluarga lu kita, jika seseorang benar-benar membunuh anggota keluarga lu kita tidak akan membiarkan mereka lolos. Tapi kali ini itu benar-benar kecelakaan. Lagi pula, pengemudi yang bertanggung jawab juga menerima hukuman. Ian, biarkan saja. Yun. Aku punya dokumen di sini yang bisa membuktikan bahwa pada malam kejadian, kondisi jantungku kambuh. Dan aku terbaring di tempat tidur. Jadi, Shanking dibunuh. Semua ini hanyalah imajinasiku. Yiyun, mengapa kamu tiba-tiba mencurigai bahwa Shanking dibunuh? Benar. Mereka berbohong kepada Anda, dan itu jauh lebih dari sekadar ini. Sebenarnya tunangan Anda, Yuan Shanking, juga dibunuh oleh mereka. Yuan Shanking bintang yang sedang naik daun di dunia bisnis. Yun King dari nol hingga nilai pasar ratusan juta sekarang, hanya butuh 1 tahun. Tahukah Anda, apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa Yuan Shanking memiliki potensi tak terbatas untuk bisa di dunia bisnis, mengukir jalannya sendiri. Oleh karena itu, Kakak pada waktu itu sudah menemukan keberadaan Yuan Shanking. Dia ingin mengakui Yuan Shanking. Ini membuat Chen Jun sangat gelisah. Lu Chensing, Lu Chensing. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu?
Ini semua salahku. Sebelumnya Chen Xing melakukan kesalahan, dan aku mengirimnya ke luar negeri selama beberapa bulan. Mungkin dia takut aku akan terlalu memperhatikan Chen Jun. Itulah mengapa dia. Jadi, ini hanyalah Lu Kensing mengkhawatirkan Chen Jun memengaruhi posisinya di perusahaan. Itulah mengapa dia sengaja mengatakan itu. Aku juga hanya orang tua biasa. Aku juga berharap melihat keturunanku mengelilingiku. Pemandangan yang harmonis dan penuh sukacita. Tapi keluarga lu kita terlalu besar. Terlalu menggoda. Oleh karena itu, selalu ada orang yang ingin mengambil alih seluruh keluarga lu. Iyun, kejadian ini. Keluarga lu kita telah berbuat salah padamu. Kakek, aku minta maaf. Ini semua salahku. Aku tidak menyelidiki dengan benar dan salah menuduh seseorang. Lu Chinjun, aku minta maaf. Aku salah paham padamu. Kalau begitu kau harus mengganti rugiku. Kompensasi apa yang kamu inginkan? Berjanjilah padaku untuk bersamaku selamanya. Baiklah. Shangqing, Ibu Yiyun tidak mampu. Dan hanya bisa melakukan sebanyak ini. Ibu berharap di masa depan, kamu bisa bahagia. Selama Su Yiyun tidak melanjutkan menyelidiki Yuan Shangqing dan masalah Chen Jun, maka selamatkan nyawanya. Shangqing, aku datang menemuimu. Ini adalah saudara kembarmu, Lu Chengjun. Dan sekarang, dia juga suamiku. Kakak, kau bisa tenang dan menitipkan Yiyun padaku. Aku pasti akan menjaganya dengan baik. Dan Shangqing, aku hamil bayimu. Meskipun aku tidak tahu apakah itu laki-laki atau perempuan. Tapi apakah itu laki-laki atau perempuan? Aku ingin menamai mereka Yuan Yanqing. Dian King. Merindukan Yuan Shangqing. Lupakan saja. Orang itu sudah mati. Mengapa repot-repot dengan hal-hal ini? Yang hidup tidak akan pernah bersaing dengan yang mati. Bagaimanapun juga. Sekarang Yiyun ada di pelukanku. Aku pemenangnya. Hati-hati jangan sampai masuk angin. Terima kasih. Bibi Yuan. Yiyun. The film was translated Baik itu Shangqing and atau Chenjun, narrated by mereka M. berdua Media. adalah putra-putra ibu dan tidak peduli dengan siapa kamu di masa depan. Kamu selalu bisa memanggil ibu. Yiyun. Selagi ibuku ada di sini, kamu harus mengubah caramu memanggilnya dan biarkan kakak menjadi saksi. Ibu. Ibu di sini anak baik. Lindungi anak Shangqing dengan baik. Aku akan. Ibu. Sudah larut. Kamu harus kembali dan istirahat dulu. Aku tetap di sini mau bicara dengan Shangqing. Yiyun, kamu bisa datang kapanpun kamu mau. Kamu sedang hamil sekarang. Ayo kita kembali dan istirahat dulu. Pergilah. Kalau begitu ibu. Kami akan pergi sekarang. Chenjun, Makam Yuan Shangqing. anakku. Aku rasa aku baru saja mendengar. Seseorang memanggilmu. Apakah ada? Kamu pasti salah dengar. Ngomong-ngomong Yiyun. Aku punya kabar baik untukmu. Aku berhasil menegosiasikan sebuah proyek 1 miliar. Kakak sangat puas. Dia ingin mempromosikanku menjadi manajer umum. Ini memang kabar baik. Hanya saja, setelah promosimu, waktu yang kamu habiskan di rumah akan berkurang bukan? Mengapa aku harus peduli tentang waktu Lu Chengjun di rumah? Apakah itu lebih banyak atau lebih sedikit? Yiyun.
Apakah kamu mengkhawatirkanku? Jangan bicara omong kosong. Jangan khawatir. Dalam hatiku, kamu akan selalu lebih penting daripada pekerjaan. The film was translated and narrated by M Media. Ketika Chen Jun tahu aku membawakannya makanan, dia pasti akan sangat senang bukan? Permisi, apakah kamu tahu kantor manajer umum? Bagaimana cara ke sana? Orang macam apa yang berani datang ke grup lu untuk mencari suami kaya? Apa maksudmu? Aku sudah melihat banyak orang sepertimu. Kamu mengandalkan keahlian riasanmu, membuat dirimu terlihat menarik dan berkeliaran menggait pria kaya. Perutmu sudah hamil bukan? Dengan anak haram di perutmu, kamu masih berani ke sini cari ribut. Hati-hati, aku akan memanggil keamanan untuk menyeretmu pergi. Coba sentuh aku hari ini. Seseorang, ada keributan? Bukankah itu Su Yiyon? Mengapa dia ada di sini? Apa yang terjadi? Tuan muda sulung, ada seorang wanita di sini, membuat masalah. Aku akan segera memanggil keamanan untuk membawanya pergi. Kakak lama tidak bertemu. Kakak ipar. Kakak ipar. Ini istri Chen Jun. Su Yiyon. Nyonya muda kedua, saya minta maaf. Saya gagal mengenali kedudukan Anda. Tolong maafkan saya. Kakak, kalau tidak biarkan saja. Kali ini, Nyonya muda kedua berhati baik dan telah mengampuni Anda. Jika ada lain kali, saya pasti akan memecat Anda. Oh iya kakak, apakah kamu tahu di mana Chen Jun? Aku datang membawakannya makanan. Dia seharusnya ada di kantornya. Saya akan mengantar Anda ke sana. Baiklah. Chen Jun, saat ini grup lo memegang berapa banyak saham Yunqing? Kakek, menurut rasio suntikan modal, grup lu saat ini memegang 51%. Sangat bagus. Pergi siapkan sebuah proposal akuisisi proyek. Grup lo akan mengakuisisi Yunqing. Apa? Kakak, mengapa kita mengakuisisi Yunqing? Yunqing memiliki potensi pengembangan yang besar, keuntungan di masa depan. Bisa ratusan atau ribuan kali lipat keuntungannya. Karena itu, mengapa kita tidak mengambil alihnya sendiri? Tapi kakek, aku berjanji pada Yiyun, aku tidak akan mengakuisisi Yunqing. Chen Xing akan menikahi Bai Shanshan. Setelah mereka menikah, pengaruh mereka akan sangat besar. Jika kamu membawa Yunqing juga untuk bersaing dengan mereka, maka di grup lo, kamu tidak akan punya tempat. Jika grup lo tidak punya tempat untukku, maka aku akan memulai bisnisku sendiri. Aku Chen Jun, tidak pernah takut tidak punya rencana cadangan. Yiyun, apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang untuk makan bersamamu. Bukankah itu Bai Shanshan? Apa yang dia lakukan di bagian kebidanan? Mengapa kamu peduli apa yang dia lakukan? Jika kamu punya waktu itu, pedulikan aku saja. Berapa lama lagi? Sejak Anda dipromosikan menjadi manajer umum, Anda cukup santai. Apel, tidakkah Anda takut proyek-proyek Anda akan direbut semua? Kamu ingin merebut proyek-proyekku, maka kamu harus punya kemampuan. Kalau begitu Anda bisa lihat, apakah saya memiliki kemampuan itu. Sebenarnya, dibandingkan merebut proyek-proyek Anda, saya lebih suka merebut wanita Anda. Ulangi itu. Saya selalu sangat penasaran. Apa yang istimewa dari wanita Su Yiyon ini? Sangat istimewa. Biar kalian bisa jadi saudara. Jatuh cinta padanya pada saat yang bersamaan. Lu Chen Xing. Jika kamu berani menyentuh Su Yiyon, aku tidak akan mengampunimu. Kalau begitu saya harus lihat, bagaimana Anda tidak akan mengampuni saya. Kamu punya waktu untuk menggangguku. Lebih baik kamu periksa tunanganmu. Anak siapa yang dia kandung? Apel. Karena dia sudah hamil. Yiyon. Susu ini hangat. Minumlah sedikit. Istirahatlah yang nyenyak malam ini. Terima kasih Chen Jun. Bai Shanshan jalang itu. Beraninya dia mengkhianati saya dan menduakan saya. Sepertinya, jika saya tidak memberinya pelajaran, dia tidak akan pernah belajar.
Halo. Anda pergi panggil Bai Shanshan. Benar. Beri dia pelajaran. Si tidak berguna ini. Bermain-main di luar, itu harusnya sudah kau selesaikan. Sekarang lihat apa yang terjadi. Seseorang punya pengaruh atas kita. Jika ini sampai tersebar, pernikahanmu dengan Lu Chenxing akan dibatalkan. Keluarga baik kita akan menjadi bahan tertawaan masyarakat kelas atas. Maafkan aku, ayah. Aku tidak mau mendengar maaf. Bai Shanshan, kau sebaiknya selesaikan masalah ini dengan benar. Kalau tidak, aku tidak akan menyanyiakan sumber daya padamu. Aku akan mengurusnya. Ayah. Satu-satunya orang yang aku sakiti baru-baru ini adalah Jalang Su Yiyun itu. Dia pasti meminta bantuan Lu Chenjun, dan dia melakukan ini. Su Yiyun, karena kau berani memprovokasiku. Jangan salahkan aku jika tidak sopan. Tak tahu malu sepertimu. Beraninya kamu masih berkeliaran di lingkungan kami. Kakak, apa yang kamu bicarakan? Kamu salah orang bukan? Tidak itu kau. Lihat saja sendiri. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang menjebakku? Su Yiyun, bukankah kau suka melakukan hal-hal seperti ini? Aku hanya membantumu menyebarkan berita. Kenapa kau tidak senang sekarang? Bai Shanshan, beraninya kamu mengatakan itu? Dasar jelang. Beraninya kau memukulku. Jadi bagaimana kalau aku memukulmu? Jika Bai Shanshan berani melukai sehelai rambut pun di kepala Yiyun, keluarga Bai takkan lolos begitu saja. Bai Shanshan, kamu mencoba merayu suamiku sebelumnya. Dan ketika itu, gagal kamu membius dia. Melihat bahwa suamiku mengabaikanmu. Kamu benar-benar pakai hal seperti ini untuk mempermalukanku. Begitukah? Bai Shanshan, mengapa kamu menindas istriku? Lu Chenjun, kau bilang aku menjebaknya. Kalau begitu kau harus menunjukkan bukti. Jika kau tidak bisa menunjukkannya, maka berhentilah bicara omong kosong di sini. Jadi kenapa kalau aku menyebarkannya? Siapa yang suruh dia gosipin aku? Ada apa? Apa yang aku katakan? Bai Shanshan tidak bisa mengatakan apa-apa sekarang bukan? Tapi aku punya bukti melawanmu sekarang. Jadi, ketika orang berbuat salah, mereka harus menerima hukuman. Apa yang kau inginkan? Tidak banyak. Aku sudah menelepon polisi. Masuk saja dan tinggal beberapa hari. Apakah Anda punya otak? Anda malah pergi membagikan selebaran, dan seseorang melihatmu. Bai Shanshan, terkadang aku benar-benar menyesal. Mengapa aku pernah bekerja sama denganmu? Tentang selebaran itu, awalnya aku mempercayakannya pada orang lain. Tapi kemudian aku tidak bisa menahan diri, menyebarkan dua lagi. Aku tidak menyangka Lu Chenjun akan menjadikan ini alat tawar. Dengan otakmu itu, jangankan melawan Lu Chenjun. Menurutku sekarang, kau bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Su Yiyun. Diam, dendam ini sudah kuingat. Aku pasti akan membuat Su Yiyun membayar harganya. Bayar harganya. Apel. Kau akan mengikatnya dan memukulinya. Aku sangat merindukanmu, Sangking. Tidakkah kamu tahu? Sejak kamu pergi mereka. Tidak. Sejak kamu pergi. Mereka semua sangat baik padaku. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Union, aku minta maaf. Aku berjanji untuk melindungi kamu seumur hidup. Tapi aku selalu membuatmu menderita. Aku minta maaf. Kamu sudah bangun. Kalian semua siapa? Union, aku Sangking. Kamu tidak ingat. Shanking. Siapa itu? Apa itu ada hubungannya denganku? Tapi, kamu sangat tampan. Maukah kamu mempertimbangkan menjadi pacarku? Norasu, apakah Anda ingat berapa usia Anda tahun ini?
Aku baru saja berusia 18 tahun. Aku baru saja berulang tahun bulan lalu. Norasu, kemungkinan karena trauma yang memengaruhi saraf otak yang menyebabkan amnesia parsial. Saat ini, dia hanya mengingat hal-hal dari sebelum dewasa. Lalu berapa lama sampai dia pulih? Itu tidak jelas. Beberapa orang pulih dalam 3-5 hari. Beberapa orang membutuhkan waktu sekitar 1 tahun. Dan beberapa mungkin tidak pernah pulih. Terima kasih dokter. Aku mengerti. Shangqing, kau dan Yiyun bicaralah baik-baik. Aku akan mengantar dokter keluar. Yunyan, apakah kamu mau air? Apakah kamu mau makan sesuatu? Sebenarnya kamu siapa? Kenapa kamu begitu baik padaku? Apa hubungan kita? Aku suamimu. Yuan Shangqing. Suami? Aku punya suami. Kalau begitu, kenapa aku kehilangan ingatanku? Ini salahku. Aku menyebabkan kamu diculik oleh orang jahat, yang mengakibatkan kamu kehilangan ingatan. Aku minta maaf. Kenapa hatiku sakit saat aku melihatnya sedih? Mungkin dia benar-benar suamiku. Sekarang sudah baik-baik saja, kita sudah melewati ini. Meskipun aku kehilangan ingatanku, menikahi suami setampan itu juga tidak buruk, kan? Yunyan. Aku bersumpah bahwa di kehidupan ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu terluka atau mengalami kecelakaan lagi. Semua yang tidak kulakukan dengan baik sebelumnya, akan kuperbaiki. Baiklah. Suyiyeon, aku awalnya mengira amnesiamu itu palsu. Sekarang sepertinya kau benar-benar kehilangan ingatanmu. Sebenarnya kamu siapa? Apa yang kamu lakukan di sini? Siapa aku tidak penting. Aku di sini untuk memberitahumu kebenarannya. Suyiyeon, apa kau tahu? Mengapa kau kehilangan ingatanmu? Suamiku bilang, aku diculik dan terluka, dan itulah mengapa aku kehilangan ingatanku. Suyiyeon, kau terlalu mudah dibodohi. Kau tidak kehilangan ingatanmu karena penculikan. Itu karena suamimu berselingkuh. Dan bersama selingkuhannya, dia menyiksa kamu sekeras mungkin, yang menyebabkan kau kehilangan ingatan karena trauma setelah keguguranmu. Tidak mungkin. Kamu berbohong, kamu menipuku. Lihatlah. Benar-benar Yuan Shangqing yang melakukannya. Dia juga menyebabkan kematian anakku. Kenapa kamu menceritakan semua ini padaku? Aku mengasihanimu. Demi seorang pria. Benar-benar tunduk. Dia sekarang memanfaatkanku, menggunakan amnesiamu untuk menipumu. Itu tidak lebih dari ingin menyiksamu lebih lagi di masa depan. Buktinya sudah terhampar di hadapanmu. Kau harus menjaga dirimu sendiri. Yunyan, aku bersumpah. Di kehidupan ini, aku tidak mau kamu menderita kerugian dan pengabaian. Apa yang salah dari yang kulakukan dulu, aku akan menebus semuanya. Mungkinkah Yuan Shangqing benar-benar menipuku? Tapi bagaimana bisa aku demi cinta, begitu patuh dan toleran sampai memaafkan suami yang punya simpanan? Bagaimanapun juga, jika Yuan Shangqing benar-benar berbohong padaku, aku pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Shangqing, kamu bilang sebelumnya kita menikah beberapa waktu lalu. Kalau begitu bisakah kamu memberitahuku? Setelah kita menikah, apa saja yang terjadi? Dengan begitu mungkin juga membantuku mendapatkan kembali ingatanku. Ketika Yunyan dan aku menikah, aku mengalami amnesia. Aku melakukan banyak hal yang membuatnya marah. Terlebih lagi, saat itu Yunyan selalu memperlakukanku sebagai pengganti. Jika dia tahu bahwa aku selalu narsis dalam hayalan diriku sendiri. Yiyun, hal-hal di masa lalu sudah berlalu.
jika ingin memulihkan ingatanmu. Tidak perlu terburu-buru. Bahkan jika kamu tidak bisa mengingat, aku akan tetap bersamamu selamanya. Yuan Shangqing, dia sangat buruk padaku dulu. Kalau tidak kenapa dia, tentang peristiwa masa lalu, diam saja. Nona Su, izinkan saya memeriksa tubuh Anda. Ya, Nona Su lemah secara fisik. Dia perlu memulihkan diri dengan baik. Jika tidak, dia akan menderita efek jangka panjang. Dokter, lalu, apakah Hyun perlu makan sesuatu untuk menyehatkan tubuhnya? Saya nanti akan meresepkan beberapa dosis obat untuk Nona Su. Ketika Nona Su dibawa ke rumah sakit, dia berlumuran darah dan fisiknya lemah. Jika saya tidak melihat Anda sebagai pasangan penuh kasih dan damai, saya akan mengira dia dilecehkan. bahkan dokter pun berpikir, aku dilecehkan. Sepertinya Lu Kensing mengatakan yang sebenarnya. Tidak nyawaku dalam bahaya. Aku harus sementara Yuan Shangqing terus melecehkanku melarikan diri. Shangqing, mari kita bicarakan sesuatu. Kamu bilang, Mari kita bercerai. mengapa? Kamu tidak melakukan kesalahan apapun, Hyun. Bukan apa-apa, kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Hanya saja aku ingin bepergian ke luar negeri untuk menenangkan pikiranku. Ditambah lagi aku kehilangan ingatanku. Jadi aku tidak ingin kamu menungguku. Tidak, aku tidak setuju. Hyun, aku bisa menemanimu untuk bepergian ke luar negeri bersama, tapi jangan bercerai. Benarkah begitu? Aku jelas ingin cepat-cepat melarikan diri darinya, tapi mendengar dia bilang tidak ingin bercerai, aku malah mulai ragu. Mungkinkah aku benar-benar sangat mencintainya dulu? Begitu rendah hati sampai mentolerir perselingkuhannya. Yion, bagaimana perasaanmu hari ini? Apa kau merasa lebih baik? Ibu. Ibu membuatkan sup bergizi untukmu. Minumlah selagi hangat. Ada apa dengan kalian berdua? Shangqing, apa kau membuat Yun marah lagi? Ibu, Hyun ingin menceraikanku. Apa? Yiyun. Tiba-tiba, mengapa kau ingin bercerai? Yiyun. Apa Shangqing yang membulimu lagi? Beritahu ibu. Ibu akan membantumu membalasnya. Tapi kau sama sekali tidak boleh bercerai. Ibu, jangan salah paham. Aku hanya ingin pergi ke luar negeri untuk menenangkan pikiranku. Karena aku kehilangan ingatanku kan? Jadi aku tidak ingin Shangqing menungguku. Anak bodoh. Shangqing adalah suamimu. Tempatnya adalah di sisimu. Itu sudah sepantasnya. Kau sama sekali tidak boleh menceraikannya. Baiklah. Sepertinya perceraian ini tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Tapi kenapa aku merasa bahwa ibu dan Shangqing sama-sama sangat baik padaku? Mereka tidak terlihat seperti melecehkanku. Kakek, aku berencana seminggu dari sekarang mengadakan pemakaman untuk Lu Chenjun dan mengembalikan identitasku sebagai Yuan Shangqing. Tidak. Aku tidak setuju. Jika kabar tersebar di dalam perusahaan bahwa Chenjun sudah meninggal, maka perusahaan pasti akan menghadapi perselisihan internal. Terlebih lagi, itu akan memengaruhi reputasi eksternal perusahaan. Aku sekarang sudah mengetahui kebenarannya dan memulihkan ingatan dari waktu itu. Mengapa aku tidak bisa mengembalikan identitas lamaku? Apakah kamu ingin aku menggantikan Lu Chenjun dan hidup seumur hidup? Kenapa tidak? Yuan Shangqing sudah meninggal. Sudah dimakamkan beberapa bulan lalu. Yang selamat hanya tuan muda kedua di keluarga Lu Chenjun. Bagaimana jika aku bilang tidak? Chenjun, aku mempertimbangkan bahwa kau adalah cucuku. Aku mengizinkanmu untuk sesekali bertindak semaumu, tapi aku menasihatimu. Sebaiknya jangan menentangku. Tuan Besar Lu. Aku juga setuju untuk mengadakan pemakaman untuk Chenjun. Yuan Xia, apa kau tahu apa yang kau katakan? Tentu saja aku tahu. Chenjun adalah putraku. Shangqing juga. Selama ini, untuk keluarga Lu, dia telah berkontribusi terlalu banyak. Shangqing berhak menjadi dirinya sendiri lagi. Chenjun juga pantas mendapatkan pemakaman yang layak dan terhormat. Bagaimana jika aku sama sekali tidak setuju? Tuan Besar Lu, jika kau menolak untuk setuju, maka aku tidak punya pilihan selain mengungkap rahasia dari waktu itu. Kau, baiklah, kau sudah berani. Kau berani mengancam aku sekarang.
Pemakaman Lu Chenjun. Aku pasti akan mengadakannya. Aku tidak di sini hari ini untuk meminta pendapatmu. Aku memberitahumu. Ibu, ayo pergi. Yuan Xia. Aku tahu kau adalah ancaman. Aku tidak bisa mempertahankanmu lagi. Ibu, tubuhku baik-baik saja sekarang kan? Tidak ada yang serius? Pekerjaan Shangking pasti penting. Lagi pula bukankah aku bersamamu di sisiku? Anak baik, ayo pulang, nanti kubuatkan yang enak. Ya, Yuan Xia bersiaplah untuk mati. ibu hati-hati. Yiyun. 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 Tapi jika dia di depanku menggonggong seperti anjing beberapa kali, mengatakan hal-hal buruk tentang suaminya, mungkin aku bahkan akan dengan murah hati melepaskannya. Kau. Jadi kalian berdua akan memukulku, dan kamu panggil suamiku tidak berguna. Apa kau mau? Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat sendiri. Apa artinya berurusan dengan orang yang salah? Su Yiyun, kau punya banyak nyali. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Mengajariku pelajaran kau tidak pantas. Union. Shangking. Ketua Lu, kau harus menegakkan keadilan untuk kami. Su Yiyun ini, dia tanpa alasan sama sekali menyerang kami. Ketua Lu, kami semua adalah karyawan lama grup Lu. Sekarang Su Yiyun justru membuli kami di tempat kerja. Kami harus mendapatkan keadilan. Su Yiyun, kamu menindas karyawan grup Lo. Bukankah kamu harus memberikan penjelasan? Penjelasan? Penjelasan apa yang harus aku berikan padamu? Jelas mereka yang lebih dulu menghina aku dan suamiku. Aku hanya membalas setimpal. Kau menindas istriku. Apa kau bosan hidup? Ini salah paham Ketua Lu. Kami tidak melakukan apa-apa. Su Yiyun yang membuli kami. Lihatlah wajahku. Penjaga, ambil Su Yiyun dan kirim dia ke kantor polisi. Tunggu. Kau bilang itu aku yang menindasmu, bukan? Mungkinkah wajahku memukul dirinya sendiri? Namun, jika dia di depanku, menggonggong beberapa kali, dan mengatakan hal-hal buruk tentang suaminya, bukankah kau akan menelpon polisi? Silakan telepon. Kalian berdua dipecat. Berani menindas istriku. Tunggu saja, surat pengacara grup Lo akan dikirimkan padamu. Kau harus menegakkan keadilan untuk kami. Kami mengikuti perintahmu ketika kami. Diam. Su Yiyun bilang dia akan menuntutmu. Tapi siapa tahu apakah rekaman di tangannya pasti asli. Ada pepatah, serang duluan untuk mengambil inisiatif. Mengerti? Grup Lo, Lu Chenjun dan istrinya Su Yiyun menindak dan menyerang karyawan. Mereka yasa bukti demi menjebak dan memecat mereka. Saat ini pasar saham grup Lo telah jatuh tajam. Lu Chenjun, Su Yiyun, lihatlah kekacauan yang telah kau buat. Hanya dalam 1 hari, perusahaan sudah kehilangan puluhan juta. Menjebak dan memasukkan bukti. Jelas itu kedua karyawan itu. Apa hubungannya dengan suamiku? Kau berdebat di sini, tapi akankah ada yang percaya padamu? Chenjun, kau telah menyebabkan bencana sebesar ini. Bukankah sudah waktunya untuk memberiku penjelasan? Kakak ingin aku memberikan penjelasan seperti apa? Lu Chenjun, kamu telah menyebabkan perusahaan Lu kerugian sebesar itu. Kebajikanmu tidak sesuai dengan posisimu. Aku menyarankanmu untuk secara sukarela melepaskan posisi ketua dan keluar dari perusahaan. Kebajikanku tidak sesuai dengan posisiku. Lalu siapa yang pantas kau? Lu Chensing hasilnya belum ditentukan. Aku menyarankanmu untuk tidak merayakan terlalu dini. Apa maksudmu? Aku punya dokumen di sini. Di atasnya tertera Lu Chensing menggelapkan dana publik dan menyuap karyawan. Bukti menjebak istriku. Lu Chensing, sosok yang menodai citra perusahaan. Adalah kau, bukan? The film was
was translated and narrated by M Media. Lu Chensing, kamu sungguh berani korupsi dana publik demi keinginan egoismu sendiri. Kau mempertaruhkan seluruh grup lo, reputasi. Tuan Besar Lu. Lu Chensing melakukan hal seperti itu. Dia harus memberi kami penjelasan. Tidak, ini tidak mungkin. Ini semua palsu. Lu Chensing, permainan sudah berakhir. Yang seharusnya keluar adalah kau. Lu Chensing, siapa yang berbuat jahat pasti akan binasa. Kau ingin menjebak suamiku. Siapa sangka pada akhirnya yang celaka. Justru dirimu sendiri. Kakek. Lu Chensing menggelapkan dana publik dan sengaja menodai reputasi grup. Untuk memberikan semua karyawan seluruh grup penjelasan, dia harus keluar dari grup Lu hari ini. Tidak, kakak. Aku harus tetap di perusahaan Lu. Kamu berjanji padaku. Kamu kasih aku tambahan 10% saham. Chensing, kali ini, kau benar-benar sudah keterlaluan. Bahkan kakek pun tidak bisa melindungimu. Kakak. Jangan lupakan pembunuh itu. Chensing, kala itu tidak memalukan. Tapi jika kau kehilangan akal sehatmu, dan mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya, dan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya, itu bahkan lebih mengerikan. Sangking benar-benar adalah pisau yang berguna. Tanpa menumpahkan setetes darah pun, dia bisa mengurus Chensing. Terlalu sentimental sayangnya. Adapun Chensing, jika dia tidak terlalu serakah, aku tidak akan menyerah padanya. Bidak tattoo ini. Sayang kau sangat tampan hari ini. Tapi sayang, tidakkah kau berpikir, ada sesuatu yang terasa sedikit aneh antara kakek dan Lu Chensing? Aku merasakan hal yang sama. Pasti ada sesuatu di antara mereka, rahasia yang tersembunyi. Kakak juga mempermainkanku. Mereka semua mempermainkanku. Cepat atau lambat aku akan membuat kalian semua membayar harganya. Pemabuk bodoh, apa kau buta? Kau hampir saja menabrak kakakmu ini. Pemabuk bodoh. Aku menyarankanmu untuk berlutut dengan patuh dan meminta maaf kepada kami berdua. Jika tidak, kami tidak akan bersikap sopan padamu. Tidak sopan padaku. Kamu pikir kamu siapa? Bahkan anjing keluargaku pelihara tidak sebaik kamu. Agar aku bersama kalian semua. Untuk apa? Apakah kamu tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa itu. Kayaknya kamu belum pernah dipukul. Belum pernah. Lumpuhkan tangannya. Lumpuhkan saja. Tanganku. Lumpuhkan yang itu juga. Lumpuhkan saja. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Hari ini aku akan mengampuni nyawamu, pergi. Kau baik-baik saja. Suyiyeon. Mengapa kamu berpura-pura menjadi orang baik di depanku? Alasan aku jatuh ke keadaan ini hari ini adalah semua berkat kamu dan Yuan Shangkim. Kami tidak pernah berpikir untuk menyakitimu. Hanya saja kau terus-menerus menganiaya kami. Jika aku tidak khawatir kematianmu akan memengaruhi nilai pasar perusahaan suamiku, menurutmu, apakah aku akan peduli padamu? Suyiyeon. Tidakkah kamu ingin tahu di mana pembunuh Yuan Xia berada? Kau sebaiknya memastikan apa yang kau katakan itu benar. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Lihat sendiri. Suami itu dia. Aku lihat langsung hari itu bahwa dia membunuh ibu. Bicara. Siapa yang mengirimmu untuk membunuh ibuku? Itu Tuan Besar Lu. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana bisa, kakek? Suami aku mendengar ibu berkata bahwa dulu kakak demi membuatmu pulang, merekayasa kecelakaan mobil yang menyebabkanmu kehilangan ingatan. Jadi ibu. Mungkinkah itu juga perbuatannya? Masalah ini. Menurutmu mengapa dia kembali untuk membuatmu menggantikan Lu Changjun? Dia menggunakan kita generasi muda untuk memelihara Gu. Hanya untuk memilih boneka yang luar biasa untuk mengonsolidasikan grup Lo.
Bahkan jika apa yang kau katakan, itu benar. Ibuku tidak menyinggung kakekku dimanapun. Mengapa kakekku membunuhnya? Itu karena kakek takut rahasia terbesar hidupnya akan terbongkar oleh Yuan Xia. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Yuan Shangqin, kamu masih tidak tahu kan? Ibumu Yuan Xia menjadi selingkuhan yang dikutuk semua orang. Ini semua dirancang oleh kakek sendiri. Tuan Besar Lu, jika kau tidak setuju, aku akan ceritakan rahasia itu. Aku akan menceritakannya. Baiklah, baiklah. Sayapmu sudah mengeras. Kau berani mengancam aku sekarang. Lu Chenxin, jelaskan dirimu dengan jelas. Dulu pernikahan perjodohan orang tuaku. Ketika ibuku melahirkanku, persalinannya berat sampai rahimnya terluka. Juga demi keluarga Lu, memiliki lebih banyak anak. Ayahku diatur untuk mendekati Yuan Xia. Yuan Xia baru setelah dia hamil, barulah dia menyadari ayahku sudah menikah. Oleh karena itu, ibuku tidak merusak keluarga orang lain. Itu semua diatur oleh keluarga Lumu, membuat ibuku menanggung bertahun-tahun nama buruk. Lalu, mengapa hanya Lu Chenjun yang dikirim kembali ke keluarga Lu, tapi Shangqing tidak? Yuan Shangqin lahir dengan napas lemak. Kakek orang tuaku, semua mengira dia sudah meninggal. Kalau tidak, menurutmu ibuku akan meninggalkannya dengan Yuan Xia? Lu Chenxing, kau sudah banyak bicara, mana buktinya? Siapa yang bisa membuktikan bahwa semua ini dilakukan oleh kakak dan tidak direkayasa olehmu? Aku tidak punya kewajiban untuk mencari bukti apapun untukmu, Yuan Shangqin. Kalah darimu berarti kemampuanku lebih rendah. Sebelum Sui Yon menyelamatkan nyawaku, sudah kukatakan semuanya. Percaya atau tidak itu terserah padamu. Jadi kemalangan seumur hidup ibuku, kemalangan seumur hidup, semuanya karena kakekku. Ucapan sembarangan. Kakekku hanya memperlakukan ibuku seperti alat, menipu dan memanfaatkannya. Tenanglah. Seluruh hidup ibuku adalah sebuah tragedi. Aku juga selalu hidup di bawah identitas orang lain. Mengapa? Mengapa harus aku? Shangqing, jangan sedih. Aku akan selalu bersamamu. Melihat Shangqing begitu sedih, aku juga merasa sangat sedih. Andai saja aku bisa mengingat masa lalu. Kumohon, biarkan aku mengingatnya dengan cepat. Biarkan aku mengingat kekasihku. Yiyun, ada apa? Sakit, Yiyun, sakit sekali. Yiyun. Yunyan, terima kasih sudah mau menikah denganku. Seumur hidupku. Aku akan memberimu seumur hidup, kebahagiaan dan sukacita. Shangqing, aku mencintaimu sungguh. Su Yiyun, jika kamu memilih untuk bercerai, kamu tidak akan pernah lagi melihat wajah yang persis seperti Yuan Shangqing ini. Kamu juga tidak akan pernah lagi mendengar detak jantungnya. Aku Shangqing. Aku mengalami kecelakaan mobil saat itu. Aku kehilangan ingatanku. Sekarang aku ingat semuanya. Shangqing. Yunyan, kamu sudah bangun. Mengapa kamu menangis? Apakah kamu tidak enak badan? Aku akan panggilkan dokter untukmu. Shangqing, aku sangat merindukanmu. Aku kira kau benar-benar pergi. Syukurlah surga berbelas kasihan pada kita dan mengembalikanmu padaku. Kamu sudah pulih ingatanmu. Bukan begitu?
Ya. Di antara kita, setiap menit, setiap detik. Aku mengingat semuanya. Bagus sekali. Luar biasa. Urusanku denganmu belum selesai. Kau kecelakaan dan amnesia. Dan kemudian kau bahkan tidak mengingatku. Aku kira kau benar-benar mati. Aku hampir ikut bersamamu untuk menemanimu. Union. Ini salahku. Aku membuatmu menderita selama ini. Aku tidak melindungimu dengan baik. Bodoh. Aku tak bisa sepenuhnya menyalahkan Imo. Selama kau selamat dan sehat. Dan kita bisa bersama. Yang lain tidak penting. Union. Katakan padaku. Apakah ini ujian dari langit untuk cinta kita? Kau terluka dalam kecelakaan mobil dan kehilangan ingatanmu. Pikiranku tiba-tiba terstimulasi dan aku kehilangan ingatanku. Tapi semua ini tidak bisa memisahkan kita. Ini menunjukkan bahwa kita telah mengalahkan takdir. Setelah aku membalaskan dendam kematian ibuku, aku akan membawamu ke manapun yang kamu inginkan. Baiklah. Shangking. Masalah Bibi sekarang sudah ada kesimpulan. Bagaimana rencanamu untuk menyelesaikannya? Biarkan mereka yang melakukan dosa menerima hukuman yang pantas. Tuan Besar Lu, saya berharap Anda diberkahi seluas Laut Timur dan berumur panjang sekuat Gunung Selatan. Bagus, terima kasih. Kakek. Aku mengucapkan selamat ulang tahun. Aku sudah menyiapkan untukmu sebuah hadiah. Aku akan memberikannya padamu nanti. Perhatianmu membuatku sangat senang. Tuan Besar Lu sangat beruntung. Saya dengar Ketua Lu menandatangani beberapa pesanan besar beberapa hari yang lalu, membawa Lu Corporation keuntungan yang cukup besar, ditambah keuntungan hari ini. Ini benar-benar berkah ganda. Ketua Lu muda dan menjanjikan. Dan sangat berbakti. Dia pasti sudah menyiapkan hadiah besar untuk Tuan Besar Lu. Saya sangat tidak sabar untuk melihatnya. Tenang saja semuanya. Hadiah ini nanti pasti akan sangat mengejutkan semua orang dan kakek. Orang yang berbakti, pria dengan bakat luar biasa. Yuan Shangking. Jauh lebih sabar daripada yang kubayangkan. Apakah kamu datang khusus untuk mengatakan semua ini? Tentu saja tidak. Aku hanya sangat penasaran. Saat kau dan kakak, monster tua berdarah dingin dan kejam itu, saling mencabik-cabik, pemandangan itu pasti akan sangat menghibur. Kalau begitu saya permisi sebentar. Kakek. Baru-baru ini grup Lu kita menandatangani beberapa pesanan baru. Cukup untuk membawa grup Lu kita ke tingkat yang baru. Apakah kamu senang? Kau sangat cakap. Tentu saja aku senang. Sepertinya grup Lu benar-benar penting bagimu. Sangat penting sampai kamu demi itu merencanakan kejahatan terhadap ibuku dan seluruh hidupku. Kamu bahkan mengirim seseorang untuk membunuhnya. Chen Jun, omong kosong apa yang kau ucapkan. Kamu akan tahu sebentar lagi. Semuanya. Hari ini adalah ulang tahun kakakku. Aku punya sesuatu yang sangat penting untuk diumumkan kepada semua orang. Aku sama sekali bukan Lu Chenjun. Lu Chenjun yang asli meninggal beberapa bulan yang lalu. Dia meninggal beberapa bulan yang lalu. Chen Jun, kau omong kosong apa yang kau bicarakan. Aku memperingatkanmu, jangan main-main. Tuan Besar Lu, untuk menstabilkan grup Lu, sengaja mengatur agar aku alami kecelakaan dan amnesia untuk menyamar sebagai Lu Chenjun. Aku bisa bersaksi. Aku awalnya istri Yuan Shangking. Itu Tuan Tua Lu khawatir rencananya akan terbongkar yang membuatku menikahi Lu Chenjun. Dan ibuku Yuan Xia. Bukan perusak keluarga orang. Sebagai pihak ketiga. Itu adalah rencana sengaja dari Lu Corporation. Untuk menjaga rahasia. Tak terucapkan tahun itu. Tuan Besar Lu kirim pembunuh untuk ibuku. Yuan Shangking, apa kau bosan hidup?
pelatur Yuanxia itu berani menggunakan insiden anakku menjadikannya sebagai simpanan dulu untuk mengancamku. Kau dengan segala cara singkirkan dia. Tuan Besar Lu, benar-benar kontrak pembunuhan. Ini terlalu mengerikan. Dan dia bahkan membuat putranya sendiri menipu wanita lain untuk memiliki anak dan kemudian membungkam mereka. Bagaimana orang seperti itu masih diizinkan hidup? Dasar kau bajingan. Jika aku tahu hari ini akan tiba, aku seharusnya tidak. Kamu hidup hanya demi keuntungan. Menyakiti begitu banyak orang. Sudah waktunya untuk menebus dosa. Ibu, aku sudah mengirim pembunuh yang membunuhmu ke kantor polisi. Semua fitnah yang dilemparkan keluarga lu padamu, aku juga sudah membersihkannya untukmu. Kamu sekarang bisa beristirahat dengan tenang. Ibu, terima kasih sudah bersamaku selama aku kehilangan ingatan, selalu menemaniku dan menyemangatiku. Tolong percayalah bahwa Shangqing dan aku pasti akan bahagia. Apakah kau benar-benar memutuskan untuk bepergian bersamaku? Bagaimana dengan grup lu yang membutuhkanmu? Apa yang harus dilakukan? Iyun, perusahaan lu memiliki Lu Chensing. Kita berdua punya grup Yunqing. Lagi pula bagiku, kamu adalah yang terpenting. Iyun. Dua pernikahan kita sebelumnya, kita berdua membuat banyak kesalahan. Sekarang aku ingin memperbaikinya. Maukah kamu menikah denganku dan menghabiskan sisa hidupmu bersamaku? Aku mau. Sudah sangat lama, aku sudah bersedia. Yiyun, ada apa? Jika kamu tidak enak badan, aku akan membawamu ke rumah sakit. Tidak, Shangqing. Sebenarnya aku pergi ke rumah sakit kemarin untuk pemeriksaan. Shangqing, kita akan punya bayi. Seorang bayi. Kita akan punya bayi. Yiyun, aku akan menjadi seorang ayah. Shangqing, lihat. Surga itu adil. Ia akan mengambil semua yang kita hilang dan mengembalikannya semua kepada kita. Ini akan mengembalikan semua yang kita hilang kepada kita.